iOS merupakan sistem operasi yang digunakan pada perangkat mobile buatan Apple, yaitu iPhone, iPad, dan iPod Touch. iOS dapat menjalankan aplikasi third party yang didownload melalui App Store. Dalam mata kuliah ini, kita akan belajar untuk membuat aplikasi mobile berbasiskan iOS. Mempelajari pemrograman aplikasi mobile, khususnya iOS, dapat membuka peluang karir yang lebih luas bagi teman-teman. Menurut data pertengahan tahun 2014, memang jumlah download aplikasi Android di Google Play lebih besar daripada aplikasi iOS di App Store. Tetapi, pendapatan yang diperoleh melalui App Store lebih banyak 80% dibandingkan Google Play. Secara keseluruhan, pemasukan dari membuat aplikasi mobile pada platform iOS paling besar jika dibandingkan dengan aplikasi mobile pada platform lainnya. Untuk membuat aplikasi iOS, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan, antara lain komputer Mac dengan sistem operasi Mac OS X 10.9 atau dikenal juga dengan Maverick. Kemudian, untuk memprogram aplikasi iOS, kita memerlukan tools Xcode IDE. Untuk dapat mendownload Xcode, kita perlu mendaftar sebagai Apple Developer. Untuk membuat account ini, kita tidak memerlukan biaya apapun. Selain itu, untuk mengetes aplikasi pada device yang sebenarnya dan mempublikasi aplikasi yang telah kita buat ke App Store, kita perlu mendaftar ke iOS Developer Program. Untuk program ini perlu biaya $99 per tahun. Dalam topik ini, kita belum akan mengetes menggunakan device asli atau mempublish aplikasi ke App Store. Nah, setelah teman-teman memiliki account Apple Developer, teman-teman dapat masuk ke developer.apple.com dan mencari tools Xcode 5. Pada halaman Xcode 5, klik tombol View in Mac App Store. Sebuah window App Store dengan aplikasi Xcode akan terbuka. Kemudian, teman-teman tinggal klik Install. Kita akan membahas secara keseluruhan arsitektur dari iOS dan fitur apa saja yang tersedia untuk digunakan dalam pembuatan aplikasi. Gambar ini menunjukkan arsitektur iOS yang secara garis besar terdiri dari 4 lapisan, yaitu Cocoa Touch, Media, Core Services, dan Core OS. Arsitektur ini mirip dengan arsitektur macOS. Perbedaannya hanya pada layer paling atas. iOS menggunakan layer Cocoa Touch. Kata touch menunjukkan bahwa layer ini lebih berfokus pada interaktivitas menggunakan sentuhan layar dibandingkan dengan layer Cocoa pada macOS. Dalam arsitektur iOS, semakin ke atas sebuah layer akan semakin high level, berarti lebih mudah digunakan, karena banyak terjadi enkapsulasi dari fitur pada layer di bawahnya. Sebaliknya, semakin bawah sebuah layer, semakin low level, atau semakin sulit digunakan, karena sedikit enkapsulasi, yang berarti berurusan dengan logika program yang lebih detail. Karena itu, usahakan sebisa mungkin gunakan layer bagian atas untuk pemrograman, baru menggunakan layer di bawahnya jika perlu melakukan kustomisasi. Layer paling atas adalah Cocoa Touch. Layer ini berisi framework yang paling banyak digunakan oleh developer. Sebagian besar layer ini ada dalam bahasa pemrograman Objective-C. Fitur yang ada dalam layer ini antara lain multi-touch, core motion, view hierarchy, localization, controls, alerts, web view, map kit,
image speaker, dan kamera. Layer kedua dari atas adalah layer media, yang menyediakan kemampuan untuk memainkan dan memanipulasi multimedia, antara lain audio, video, animasi, dan grafik. Fitur yang ada pada layer ini antara lain Core Audio, OpenGL, Audio Mixing, Audio Recording, Video Playback, JPG, PNG, TIFF, PDF, Quartz, Core Animation, dan OpenGL ES. Sedangkan layer ketiga adalah layer Core Services, yang merupakan abstraksi dari fitur dalam layer Core OS, sehingga dapat digunakan untuk pemrograman objek-oriented. Abstraksi fitur dalam lapisan Core Services bisa digunakan langsung dalam pemrograman, atau lebih jauh dienkapsulasi oleh layer di atasnya. Fitur dalam layer ini antara lain Collections, Address Book, Networking, File Access, SQLite, Core Location, Net Services, Threading, Preferences, dan URL Utilities. Layer paling bawah dalam arsitektur iOS adalah Core OS. Layer ini berisi fitur-fitur sistem operasi yang berkomunikasi langsung dengan hardware. Kita tidak menggunakan fitur dalam Core OS secara langsung dalam pemrograman iOS. Kita akan mencoba membuat aplikasi iOS sederhana menggunakan Xcode. Untuk itu, pertama-tama kita buka Xcode, kemudian klik Create a New Xcode Project, pastikan aplikasi yang dipilih adalah iOS. Kemudian klik Single View Application, kemudian klik Next. Untuk product name kita beri nama Hello World. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kelas prefix secara default akan selalu sama dengan product name, tetapi kita bisa memilih untuk mengubahnya. Nah, di sini kita perhatikan device family yang kita pilih adalah iPhone. Kemudian klik Next. Nah, kita diminta untuk menentukan lokasi save untuk project ini. Dalam hal ini saya pilih folder public. Kemudian saya klik Create. Nah, tampilan awal untuk project Hello World adalah seperti ini. Di sebelah kiri kita bisa melihat adanya navigator. Navigator digunakan untuk menunjukkan file apa saja yang terdapat di dalam project Hello World. Pertama-tama kita masuk ke main.storyboard. Di sini kita bisa melihat adanya interface builder yang digunakan untuk memanipulasi user interface di dalam aplikasi iOS. Kemudian di kanan bawah ada Object Library. Object Library digunakan untuk menambahkan komponen user interface ke dalam interface builder. Kemudian di kanan atas ada Inspector. Inspector digunakan untuk memanipulasi atribut dari sebuah objek yang sudah kita tambahkan ke dalam interface builder. Pertama-tama dari Object Library, kita akan menambahkan sebuah label. Kita letakkan di kanan atas. Kemudian di resize sehingga menjadi full screen.
Kemudian menggunakan Property Inspector, kita bisa mengubah teksnya menjadi Hello World. Kemudian kita bisa mengubah alignment-nya menjadi center. Nah, kita sudah selesai membuat sebuah proyek sederhana, yaitu Hello World. Kemudian untuk mengetesnya, kita bisa menekan Command R, atau kita bisa menggunakan tombol di kiri atas, yaitu Build. Nah, kemudian kita menunggu proses build. Apabila tidak terdapat error, maka akan ditampilkan sebuah iOS simulator. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Hello World kita buat pada iOS simulator dari iPhone Retina Display dengan ukuran 3,5 inch. Di dalam iOS, terdapat berbagai device dengan ukuran layar yang berbeda dan juga resolusi yang berbeda. Oleh karena itu, apabila menggunakan device family universal, kita harus mengetes pada berbagai ukuran layar dan resolusi. Caranya adalah pada iOS simulator, klik hardware, device, kemudian kita bisa memilih berbagai resolusi dan device dari aplikasi yang kita buat.